Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mohon tuntunan Tuhan. Kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang kondisi alam Indonesia. Dengan kompetensi dasar, yang pertama yaitu memahami konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Yang kedua, menyajikan hasil telah konsep ruang dan interaksi antar ruang Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, menjelaskan kondisi geologis dan iklim Indonesia dan mengidentifikasi flora dan fauna Indonesia. Kondisi alam Indonesia. Kondisi alam Indonesia dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama itu keadaan fisik wilayah dan keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah itu terdiri dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Sedangkan keadaan flora dan fauna itu terdiri dari jenis, keragaman, dan persebarannya. Keadaan fisik Indonesia. Kita akan bahas yang pertama yaitu tentang keadaan geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, seperti yang tercantum dalam peta yang lampirkan ini. Lempeng Indo-Australia itu bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Indonesia dilalui oleh dua rangkaian pegunungan besar dunia, yaitu Sirkum-Mediterania dan Sirkum-Pasifik. Ini Sirkum-Mediterania dan ini Sirkum-Pasifik. Keadaan ini menyebabkan wilayah barat Indonesia memiliki banyak gunung api aktif, sedangkan wilayah timur Indonesia kebanyakan memiliki gunung api yang sudah tidak aktif lagi karena terdiri atas pegunungan yang sudah tua. Indonesia juga terletak pada dua dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dangkalan ini mempengaruhi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Wilayah barat yang dilalui dangkalan Sunda memiliki keanekaragaman hayati yang mirip dengan benua Asia. Sedangkan bagian timur yang dilalui dangkalan Sahul memiliki kemiripan dengan benua Australia. Kondisi geologis Indonesia yang memiliki banyak gunung api memiliki dampak positif dan dampak negatif. Sebagai contoh, dampak positif itu tanah menjadi subur. Sedangkan dampak negatifnya itu sering terjadinya gunung api yang meletus
gempa bumi, dan tsunami. Yang kedua, bentuk muka bumi. Jumlah pulau di Indonesia itu sekitar 13.466 buah. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi. Itu terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautannya seluas 3.257.483 km persegi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi itu ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung, dan bukit. Berikut Pak lampirkan peta fisiografi Indonesia. Untuk yang warna kuning ini melambangkan dataran rendah. Sedangkan yang warna hijau ini itu perbukitan. Kalau yang orange ini melambangkan dataran tinggi. Sedangkan yang berwarna coklat ini itu melambangkan pegunungan. Yang ketiga tentang kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah yang beriklim tropis. Ciri iklim tropis itu sebagai berikut. Suhu udara yang tinggi sepanjang tahun yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan pada musim kemarau. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu yang pertama iklim musim. Itu dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Yang kedua itu ada iklim tropis. Itu terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Yang berikut ada iklim laut. Itu terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Perubahan musim di Indonesia dipengaruhi oleh pergerakan angin muson. Ada 2 jenis angin muson. Itu yang pertama angin muson timur, seperti yang ada pada peta ini. Itu yang bertiup pada bulan Mei sampai dengan bulan September dari benua Australia ke benua Asia, yang menyebabkan terjadinya musim kemarau. Yang berikut angin muson barat, ada pada peta ini. Itu angin yang bertiup pada bulan Oktober sampai pada bulan April dari benua Asia ke benua Australia, yang menyebabkan terjadinya musim hujan. Kita bahas yang berikut tentang flora dan fauna di Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama-sama dengan Brasil itu di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Ini Pak lampirkan peta persebaran flora di Indonesia. Di sebelah barat ini ada Indo-Malayan, itu diantaranya di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Sedangkan di sebelah timur itu namanya Indo-Australian. Itu adanya di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Perbedaan karakteristik flora di Indonesia itu yang pertama di Indonesia Barat. Yang pertama, jenis meranti-merantian sangat banyak. Yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan dan juga tidak terdapat hutan kayu putih. Ada jenis tumbuhan
matoa itu hanya sedikit, dan juga jenis tumbuhan sagu itu sedikit, dan terdapat berbagai jenis nangka. Sedangkan di Indonesia bagian timur itu ada jenis meranti sedikit saja, dikebalikan daripada Indonesia Barat. Itu juga tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih. Terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya itu di Papua. Banyak terdapat tumbuhan sagu dan tidak terdapat jenis nangka. Persebaran fauna di Indonesia. Di Indonesia bagian barat itu ada fauna barat atau dinamakan dengan tipe asiatis. Sedangkan di Indonesia bagian tengah itu ada fauna tengah atau dinamakan tipe peralihan. Dan di Indonesia bagian timur itu ada fauna timur atau dinamakan tipe australis. Nah, di sini ada garis yang membatasi antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Itu dinamakan dengan garis Wallace, seperti yang ada dalam peta ini. Sedangkan garis yang membatasi antara Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur itu dinamakan dengan garis Weber. Ini yang garis. Semua tetap jaga kesehatan, patuhi protokol pemerintah, tetap di rumah. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.